Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Usrina dengan NIM 2604050. Saya mahasiswa UIN Aradiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi. Jadi, saya akan membahas tentang inflation targeting fleksibel di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, dalam melaksanakan kebijakan moneter menganut kerangka kerja yang dinamakan dengan Inflation Targeting Framework atau ITF, dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan sejak 1 Juli tahun 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menggunakan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. ITF adalah suatu kerangka kerja atau framework kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF ini adalah memiliki tujuan utama yaitu stabilitas harga. Penerapan ITF menyebabkan bank sentral mengumumkan secara eksplisit kepada masyarakat berkaitan dengan target inflasi yang akan dicapai. Bank sentral sendiri dikatakan kredibel apabila mampu mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Apakah ITF cocok diterapkan di Indonesia? ITF dirasa cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, kebijakan ITF sesuai dengan perubahan fungsi Bank Indonesia akibat penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Karakteristik utama dari inflation targeting adalah dijadikannya target inflasi sebagai tujuan pokok dari kebijakan moneter. Sasaran yang harus dicapai adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Itu menurut Massoud et pada tahun 1998. Meskipun begitu, tingkat inflasi yang rendah itu sendiri sebenarnya masih menjadi kontroversi dan besarnya inflasi setiap negara sulit untuk dikatakan sama. Itu menurut Miskin, Schmidt-Hebel pada tahun 2003. Di samping itu, inflation targeting juga berbeda dengan model kebijakan moneter lainnya seperti monetary targeting, interest targeting, dan exchange rate targeting. Itu menurut Jambert pada tahun 2002. Dalam inflation targeting yang diungkapkan adalah sasaran terakhir yaitu inflasi. Sedangkan pada tiga model yang disebut di belakangan yang ditonjolkan adalah sasaran antara yaitu secara berturut-turut jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. ITF yang bersifat forward looking juga mensyaratkan kemampuan bank sentral dalam memprediksi perkembangan inflasi sehingga diperlukan identifikasi dan analisis sejumlah indikator yang paling dominan atau the best indicator. Hasil beberapa studi memperlihatkan bahwa variabel nilai tukar adalah indikator terbaik dari inflasi dalam memberikan efek langsung terhadap inflasi. Itu menurut Agung Morena Pramono pada tahun 2002. Sehingga volatilitas nilai tukar adalah salah satu tantangan utama bagi negara berkembang yang mengimplementasikan ITF. Tantangan yang dihadapi oleh emerging market economy ini kemudian menjustifikasi pemberlakuan kebijakan untuk mempengaruhi nilai mata uang bersamaan dengan ITF. Itu menurut Chang tahun 2008. Cara ini kemudian dikenal dengan fleksibel IT yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun pembuatan kebijakan. Di sisi lain, terdapat kritik mengenai penggunaan ITF sebagai kebijakan moneter. Penerapan kebijakan ITF dinilai akan menurun tingkat inflasi pada target tertentu dengan mengorbankan pertumbuhan tingkat output dalam jangka pendek. Kritik lain adalah mengenai penggunaan suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter. Negara yang mengalami krisis lebih baik menggunakan base money untuk instrumen kebijakan moneternya karena permintaan uang primer lebih stabil dibandingkan dengan hubungan antara tingkat suku bunga dan inflasi. Selain itu, munculnya faktor credibility problem bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi sering dihadapkan pada dilema kebijakan. Permasalahan di sektor real dapat mengakibatkan persepsi publik yang buruk terhadap bank sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter. Sekian penjelasan dari saya, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.